Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan kuasa hukum korban penipuan tiket Coldplay palsu, Zainul Arifin. Selamat sore, Pak Zainul. Ya, sore Mas. Kabar sehat ya? Sehat, Pak Zainul. Bagaimana update terkini dari korban penipuan? Betulkah jumlahnya bertambah, Pak? Ya, betul. Sampai hari ini kita masih di Barreskrim Mabes Polri ya untuk menjalani proses berita acara pemeriksaan bagi para korban. Tadi baru saja kita di BAP, baru selesai beberapa orang, masih ada 3 orang yang belum selesai di BAP. Tentu nanti kita berharap selesai pada hari ini ya. Dan memang ada update penambahan ya, yang awalnya hanya 14 orang dan sekarang bertambah menjadi 60 orang. Kemudian dari 60 itu dengan kerugian sebesar 183 juta rupiah. Tapi ini ada update baru, ada penambahan baru sampai sekarang baru dapat info dari tim ada 227 juta rupiah yang update baru-baru ini. Jadi ini saya meyakini pasti akan banyak lagi informasi-informasi pengaduan dari beberapa. Oke, 60 orang korban. Masyarakat yang merasa dirugikan ya. Baik, 60 orang korban ini seluruhnya dari Jakarta atau dari daerah yang lain juga, Pak? Bervariasi ya, ada di beberapa daerah yang kebanyakan dari wilayah Jabodetabek, namun ada juga yang dari Jogja, kemudian ada juga dari Bandung, yang hari ini dari Bandung di BAP. Jadi ada beberapa wilayah Indonesia yang mengalami korban dan kebanyakan memang usia anak muda ya, yang sangat ngefans terhadap grup band Coldplay ini ya. Oke, saya ingin spesifik masuk ke korban yang tadi menjalani BAP yang Anda dampingi. Materi apa saja yang ingin diketahui penyidik dari para korban, Pak? Ya, tadi saya sempat di BAP juga, ada 18 pertanyaan, kemudian ada beberapa para korban yang setelah selesai di BAP itu kurang lebih ada 15 pertanyaan. Nah, barang tentu BAP itu kan untuk menjelaskan konstruksi peristiwa pidananya ya. Yang kedua adalah melampirkan alat-alat bukti. Yang sudah kita sampaikan adalah alat bukti elektronik ya terkait dengan screenshot nama akun media sosial, kemudian bukti rekening transfer ke nomor rekening pelaku, kemudian identitas pelaku karena pada saat sebelum transaksi transfer itu pelaku sempat memberikan nomor KTP ya, tapi itu kan kita tidak tahu apakah itu KTP pelaku atau tidak. Memang tentu nanti ditelusuri oleh para penyidik Barreskrim ya, khususnya unit Siber Barreskrim Mabes Polri ya. Oke, artinya ada dugaan juga bahwa pelaku ini tidak hanya yang kemarin diamankan oleh polisi 2 orang ini, namun ada juga pelaku-pelaku lain dengan modus serupa dengan melalui media sosial juga, Pak ya? Ya, tentu pelakunya berbeda-beda, namun kita meyakini adalah merupakan sebuah sindikat. Maka penting bagi para penyidik untuk melakukan konstruksi hukum sehingga jelas peristiwa hukumnya. Karena emang ada di Polda kemarin sudah dilakukan penangkapan dan penahanan. Korban kita juga pernah mengalami, ada juga korban yang tersangkanya juga yang ada di Polda Metro Jaya. Karena nama akunnya sama. Jadi sementara yang kita ini juga ada 23 nomor akun Instagram sama Twitter yang sudah kita sampaikan ke kawan-kawan penyidik hari ini. Dan itu akan ditelusuri. Jadi kemungkinan besar itu ada yang kesamaan gitu. Oke, kalau dari nilai kerugian yang dialami oleh para korban, laporan yang Anda terima kisarannya berapa, Pak, yang paling mahal? Yang paling mahal ada 32 juta rupiah ya. Nama satu orang tapi ada 5 tiket ya. 5 tiket yang tipe CAD yang 3 ya. CAD 1 ya. Oke, kalau 2 jutaan. Kalau dari komunikasi Anda dengan para korban, apa yang menjadi harapan para korban? Apakah memang setelah pelaku ditangkap, kemudian mereka juga berharap uangnya bisa dikembalikan atau seperti apa? Ya, pertama barang tentu proses penegakan hukum sesuai dengan protokol undang-undangan itu yang diinginkan oleh korban. Kemudian yang kedua adalah di samping untuk melakukan penangkapan terhadap para korban, para pelaku yang terduga pelaku ini. Tentu korban berharap uangnya bisa dikembalikan. Karena ada 3 pasal yang bisa dikenakan ataupun ada 3 undang-undang yang bisa dikenakan, yaitu undang-undang tentang ITE, kemudian ada undang-undang KUHP dalam hal ini pasal 378 penipuan, kemudian ada juga undang-undang tindak pidana pencucian uang pasal 3, pasal 4 dan pasal 10. Maka dari itu kemungkinan besar memungkinkan uang itu bisa dikembalikan dengan melalui penyitaan oleh kawan-kawan penyidik. Nah, kalaupun itu uangnya
lakukan pencucian uang, maka itu bisa untuk disita dan akhirnya melalui putusan pengadilan bisa diganti kepada para korban. Kemudian kedua, untuk mewujudkan ikhtiar itu, maka kami sebagai kuasa hukum nanti minggu depan kita akan ke LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, untuk menyampaikan kepada LPSK terkait dengan hak permohonan restitusi bagi para korban ganti kerugian. Itu dimungkinkan oleh undang-undang untuk mengganti kerugian. Dan yang terakhir, harapan korban adalah barang tentu pihak promotor bisa untuk bertanggung jawab ataupun memiliki rasa pertanggungjawaban, empati terhadap para korban, dan sehingga berharap bisa memperhatikan korban-korban ini, kemudian memberi tiket gratis pada korban atau paling tidak memberi 50% dari harga tiket yang dijual, begitu. Baik, kita nantikan terus proses hukumnya nanti akan seperti apa. Terima kasih Pak Zainul Arifin sudah meluangkan waktu untuk kami di News Sore. Selamat sore.